Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana keadaan Anda semua hari ini? Syukur Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali melalui channel ini. Saya doakan semoga kalian yang sedang menonton video ini senantiasa sehat secara jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah, dosa-dosanya diampuni, dan diberi umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi umat Islam, Bani Israel sangat dikenal karena sering disebutkan dalam Al-Quran. Istilah Bani Israel berarti anak keturunan Israel, yang juga dikenal sebagai Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji sebanyak 3 kali kepada Bani Israel. 2 diantaranya telah terbukti dan tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. 1 janji terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel masih belum terwujud, tetapi diyakini oleh banyak orang bahwa janji tersebut akan terpenuhi, sejalan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Peristiwa ini dipandang sebagai bagian penting dalam sejarah dan ajaran Islam. Lalu apa sebenarnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Bani Israel? Berikut 3 janji Allah kepada Bani Israel. 1. Hukuman kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai catatan sejarah telah berjanji memberikan ganjaran kepada Bani Israel karena perilaku mereka yang seringkali menimbulkan kekacauan dan kehancuran di bumi. Sejarah mencatat bahwa Bani Israel berkali-kali mengalami kemusnahan, terutama sebelum era Islam. Mereka hampir saja lenyap dari muka bumi akibat serangan dan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan seperti Babilonia dan Roma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Kerusakan pertama yang disebabkan oleh Bani Israel adalah ketika masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Rasulullah SAW memeranginya dan berhasil mengalahkan Bani Israel melalui perang terhadap Bani Qainuqa, Bani Nadzir, Bani Quraidzah dan puncaknya pada perang Khaybar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka, mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. 2. Kebangkitan Bani Israel. Janji kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel yaitu membangkitkan kembali kejayaan Israel setelah mengalami penaklukan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surah Al-Isra ayat 6. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Bani Israel itu tentu dapat kita lihat dan rasakan saat ini. Terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik Israel dan kekuatan militer Israel yang diakui dunia bahkan mengalahkan negara-negara barat. 3. Kehancuran kembali Bani Israel. Janji ketiga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Israel adalah untuk membinasakannya kembali. Sampai saat ini janji ini belum terwujud, karena Bani Israel masih berada dalam masa keemasan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid.
sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Meskipun janji ketiga belum terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam tetap meyakini bahwa kehancuran Israel adalah suatu kenyataan. Namun, mengenai waktu terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Tindakan Bani Israel telah jelas digambarkan dalam Al-Quran menunjukkan sifat kekejian mereka. Mereka adalah satu-satunya bangsa yang tercatat memiliki keberanian untuk membunuh para nabi, itu merupakan kejahatan besar yang hanya dilakukan Bani Israel. Oleh karena itu, tak heran jika hingga saat ini Israel terus melakukan pertumpahan darah dengan membunuh orang-orang di Palestina. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.